Dan pemirsa, untuk membahas perkembangan kasus ini, kami sudah terhubung dengan Kepala Dinas Kesehatan Sleman, ada Bapak Joko Hastaryo. Apa kabar Pak Joko? Ya, selamat siang Mas. Ya, terima Selamat siang kasih. Mas Novel. Ya, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro News, Pak Joko. Bisa Ya, disampaikan Pak untuk perkembangan terakhir, terutama dari klaster takziah ini sampai sekarang, bagaimana Pak? terima kasih Mas. Jadi untuk dua klaster layatan atau takziah itu seperti tadi sudah disebutkan, total itu yang dari Padukuhan Pelalangan, Kalurahan Pandowoharjo, Kapanewon Sleman itu ada 37 Mas. Jadi yang positif antigen ada 28, yang positif PCR ada 9, sehingga total 37. Kemudian yang Padukuhan Blege, Blege ya, dari Blege ini totalnya yang positif, yang antigen ada 56, yang PCR ada 8, sehingga total 64. Jadi kalau dua padukuhan ini, jadi dua padukuhan di beda Kapanewon ya, ini totalnya ada 101 yang kasus positif. Dan perkembangan terakhir kemarin sudah kita lakukan tracing, kemudian ada yang di swab antigen, ada yang di swab PCR, itu sampai saat ini belum ada penambahan karena memang ada sebagian yang masih menunggu hasil laboratorium PCR. Begitu Mas Novel. Baik, jadi untuk hari ini ada satu penambahan orang lagi ya Pak ya, jadi dari 100 sebelumnya kini menjadi 101. Iya, betul. Baik, kemudian untuk proses tracingnya sendiri bisa diceritakan Pak, sampai saat ini sudah siapa saja yang di tracing, apakah sudah ada misalnya dari warga lainnya yang sebelumnya tidak berkontak langsung dengan para klaster-klaster ini Pak? Ya, terima kasih. Jadi kita mengikuti pedoman atau instruksi Menteri Dalam Negeri bahwa sekarang yang dilakukan tracing itu diperluas ya. Jadi kontak erat dari satu kasus positif itu minimal 20 dan bisa sampai 30. Nah, biasanya kan kita hanya kontak erat yang dengan definisi kontaknya lebih dari 15 menit, kemudian dengan jarak kurang dari 1 meter, sejak 2 hari sebelum kasus positif, dan seterusnya itu ya. Nah sekarang kita tidak hanya melihat itu, tidak hanya mempertimbangkan itu, pokoknya kalau memang di situ ada kasus positif dan terbukti ada penularan, maka kita sasar semua yang teridentifikasi pernah kontak dengan pasien positif. Dan itu untuk di Padukuhan Blege itu sampai 80% dari jumlah penduduk. Sedangkan untuk di Pelalangan itu sekitar 60% penduduk ya, karena di Pelalangan itu satu pedukuhan itu ada 2 kampung, Jabung dan Pelalangan, dan Jabung ini agak jauh dari Pelalangan, jadi yang diambil hanya yang dari Pelalangan. Nah ini untuk tracingnya itu sudah menyasar lebih dari 75% penduduk. Jadi sudah sudah sapu bersih, dan hasilnya sampai saat ini seperti yang saya sampaikan tadi. Baik. Kemudian kami juga ingin tahu Pak, dari laporan yang masuk ke dinas sendiri, bagaimana sebenarnya klaster ini bisa terjadi Pak? Pemerintah, termasuk pemerintah Kabupaten Sleman, kerap mengingatkan untuk tidak berkerumun atau tidak sih Pak? Atau mungkin ini hanya memang masyarakatnya di situ saja yang abai terhadap protokol kesehatan? Oke. Sebetulnya kalau imbauan ataupun instruksi dari Bupati, instruksi nomor 7 2021 itu juga sudah menyasar ke seluruh warga ya, dalam pengertian melalui tingkat pemerintahan sampai ke tingkat padukuhan, bahkan sampai ke tingkat RT. Hanya harus diakui di belakang hari ini ketika PPKM Mikro memasuki tahap 3 masalah ya, itu harus diakui ada agak agak menurun sedikit lah, agak kendor sedikit kedisiplinan untuk menerapkan protokol kesehatan. Sehingga akhirnya kemarin dipimpin oleh Ibu Bupati dilakukan langkah-langkah strategis untuk mengetatkan lagi penerapan protokol kesehatan ya, antara lain ya kalau ada seripah atau ada orang meninggal itu tidak perlu dilakukan takziah secara besar-besaran, jadi dibatasi. Kemudian
keluarga itu harus menyediakan sarana prasarana untuk untuk cuci tangan, ya kemudian untuk pengukuran suhu, kemudian juga hanya disediakan tempat duduk yang terbatas ya. Kalau kemarin biasanya kalau warga masyarakat ini tokoh masyarakat lah ya, itu kadang-kadang yang takziah kan banyak sekali. Nah ini sekarang semuanya dibatasi. Jadi supaya kalau terpaksa duduk itu ada jarak antara satu orang dengan orang lain, dan nanti oleh MC itu akan diumumkan, MC takziah itu diumumkan bahwa setelah datang mengucapkan belasungkawa kepada keluarga, diharap langsung pulang, misalnya seperti itu. Kemudian acara tahlilan atau sembayangan yang dilakukan oleh warga masyarakat juga akan diawasi oleh Satgas Linmas di tingkat padukuhan. Itu beberapa langkah strategis yang kita lakukan selanjutnya untuk mencegah terjadinya lagi klaster takziah atau layatan seperti ini, Mas Novel. Baik, satu pertanyaan lagi Pak. Tadi sudah disebutkan sudah ada rencana akan dibentuk sebuah langkah antisipasi. Tapi kemudian apabila memang masyarakat ini tetap melakukan kegiatan yang berkerumun seperti itu, apakah ada sanksinya tersendiri Pak? Atau harus ada petugas dari Satgas mungkin yang harus mengawal setiap jalannya acara yang bisa berpotensi menimbulkan kerumunan? Ya, dua-duanya ya Mas. Dalam arti di satu sisi Satgas akan terus menjaga agar supaya kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan di masyarakat, entah itu hajatan atau tahlilan, kemudian besok mendekati bulan Ramadan itu juga nanti di tempat-tempat ibadah ya, kemudian juga layatan seperti ini, tahlilan dan pengajian dan sebagainya, itu Satgas tingkat kelurahan sampai ke tingkat padukuhan di backup secara penuh oleh Babinsa dan Babin Kamtibmas akan terus melakukan peningkatan pengawasan. Sementara harapan kami juga kepada seluruh warga masyarakat itu jangan abai ataupun harus kembali terus untuk meningkatkan kewaspadaan supaya tidak kendor sama sekali dalam menerapkan protokol kesehatan, khususnya berkerumun lah ya. Kita lihat dari berbagai kasus belakangan ini semua sumbernya dari berkumpulnya orang banyak ya. Walaupun pakai masker, di lokasi pakai jaga jarak, pakai cuci tangan, tapi kalau berkerumun risiko untuk penularan tetap tinggi. Begitu Mas Novel. Baik, jadi kuncinya ada di masyarakat juga ya Pak untuk bisa terus menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih Pak Joko Hastario dari Sleman. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas.